Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita mengkaji adab, melanjutkan yang kemarin, yaitu adabut tahdzir min muhbitatil a'mal. Adab menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan amal. Yang akan membatalkan amal selanjutnya adalah wa min dzalika at-ta'alli 'ala Allah ta'ala. Di antaranya adalah ta'alli. Ta'alli itu bersumpah, ya, mengatasnamakan Allah. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu menjudge orang tentang surga dan neraka dengan mengatasnamakan Allah. Nah, nanti kita lihat hadis-hadisnya. Rawa Muslim fi sahihihi an Jundab radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsa. Diriwayatkan oleh Jundab, dari Jundab radhiyallahu an, dicatat dalam Sahih Muslim bahwa suatu saat Rasulullah bersabda, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. Seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, ini kata orang itu, bukan kata Nabi. Ada orang yang menyatakan orang itu tidak akan diampuni Allah, padahal orangnya masih hidup, ya. Wa inna Allah ta'ala qal. Dan Allah kemudian menjawab, man dzalladzi yata'alla alla aghfira li fulan. Siapa yang berani menjudge, bersumpah alayya, mengatasnamakan aku, bahwa seseorang tidak akan aku ampuni. Oh, berani-beraninya orang menyatakan seseorang tidak diampuni dengan mengatasnamakan aku. Fa inni qad ghafartu li fulan. Sungguh aku mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalaka, dan aku menggugurkan amalmu. Ya. Jadi apa pelajaran yang kita bisa tarik dari sabda Nabi ini? Kita tidak boleh menjudge seseorang, memastikan seseorang, ya, baik memastikan dia masuk neraka maupun memastikan masuk surga. Ya, kata orang Jawa ini angel. Begini salah, begitu salah. Ya, kita tidak boleh memastikan seseorang tempatnya di mana. Karena apa? Karena kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam pelajaran kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang unik, beda dengan binatang. Jadi apa keunikan manusia? Dia bisa manuver. Dia bergelimang dengan dosa, ya, dia manuver jadi orang baik dalam waktu cepat, itu bisa. Dan itu banyak kita saksikan dalam sejarah. Tukang sihir Fir'aun, Umar bin Khattab. Ya, jadi kita peristiwa ini
membuat kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus menunjukkan ke jalan yang benar dengan sabar. Ya. Siapa tahu suatu saat dalam detik-detik kehidupan seseorang, dia ingat Allah, lalu dia bertobat. Itu yang dari tidak baik menjadi baik. Begitu juga yang dari baik menjadi tidak baik. Ya, dulunya benar, lempeng, akur. Oh, kenapa makin tua makin menceng? Nah, naudzubillah, ya. Itu bisa terjadi juga pada kita. Nah, terutama kitalah yang bisa lebih banyak mengatur diri kita. Kenapa kita makin tua makin malas beribadah? Ya, padahal kita semakin dekat dengan perpisahan. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung khawatim, pungkasannya. Maka disebut dengan husnul khatimah. Nah, khatimah itu kan pungkasan. Indahnya pungkasan. Bukan awal, ya. Nah, itu yang selanjutnya. Ada berapa tadi? Dihitung dari awal. Nah, wa minhu syirkul khafi. Di antara yang membahayakan amal kita adalah syirik khafi. Syirik khafi, ya. Musyrik kemarin sudah dijelaskan, ya. Dosa yang tidak diampuni. Ada lagi syirik khafi. Diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi. Suatu saat Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritakan pada kalian bima huwa akhwafu alaikum, dengan sesuatu yang lebih aku khawatirkan, ya, terhadap kalian, minal masihid dajjal, daripada al-masihid dajjal." Dajjal nanti di dekat hari kiamat kan akan muncul, akan membawa fitnah besar, ya, karena dia bisa melakukan perubahan-perubahan yang ekstrim. Ada orang menghadap, ya, "Wahai Dajjal, kampung kami udah lama kekeringan. Udah gagal panen berturut-turut. Tolonglah, ya, supaya bisa makmur lagi." Itu dalam ukuran sebentar, ya. Hujan turun. Itu katanya. Awan bisa bergulung-gulung. Begitu juga ketika orang nggak percaya pada beliau, mestinya kan nggak percaya, karena Dajjal itu pembohong gitu. Itu bisa dibuat sengsara. Nah, sehingga orang berbondong-bondong mendukung beliau, katanya gitu, ya. Nah, nanti akan disebut ciri-cirinya. Jadi banyak sekali yang mendapat fitnah. Tapi orang beriman akan memahami ini pembohong. Orang yang kuat imannya akan tahu bahwa ini pembohong. Sehingga bagaimana orang beriman menyelamatkan diri, dia nyingkir. Tidak akan mendekat di ring satu, gitu, singkatnya. Dekat-dekat dengan Dajjal, urusannya berabe ini, nyingkir. Nah, nanti tapi terjadi mendekati hari kiamat. Banyak huru-hara lah. Nah, apa itu yang lebih aku takuti daripada Al-Masih Dajjal indi menurut aku? Qala, perawi menyatakan, kulna, kami pun menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Mau aku ceritakan sesuatu yang lebih aku takuti dari Al-Masih Dajjal? Tentu saja ya Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab, asyirkul khafi. Ayyakuma rajul yusalli, seseorang salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia menghias salatnya sedemikian rupa, lima yara, karena dia melihat, man nazara min nazari rajul, ada orang lain yang memperhatikan dia, karena dia tahu dia sedang dipantau oleh seseorang, sehingga dia bagusin salat. Nah, sholatnya itu masuk kategori riya. Itu yang berbahaya. Di antaranya adalah wa minhu iradatul insan bi amalihid dunya.
Di antara yang membatalkan amal adalah seseorang menginginkan amalnya itu dunia. Apa artinya? Mengkomersilkan. Mengkomersilkan tugas-tugas keagamaan. Ya. Jadi masalah agama ini yang bisa dikomersilkan sepanjang yang saya tahu hanyalah di seputar Al-Qur'an. Contohnya kita tahsin, ya, guru tahsin. Itu bisa nego. Berapa Anda akan bayar saya? Bisa nego. Nah, hanya seputar itu aja. Sehingga saya mau ngajarin yang terindah, yang terbaik, sekian jam. Boleh nego. Tapi bagusnya sih enggak. Nah, selain urusan baca Quran, tidak boleh. Ya. Ada dalam Quran, wama liya min ajrin. Nah, aku tidak meminta upah. Ya, banyak penyuruh-penyuruh agama begitu. Ini terdapat dalam surat 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan beri. Kami akan penuhi amal mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dibuat rugi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi orang-orang seperti itu tidak lain di akhirat kecuali neraka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar orientasi amal kita ini dunia dan akhirat. Ya. Ibaratnya tentu dunia dan akhirat itu lebih jauh akhirat. Jadi kalau kita orientasinya akhirat, dunia dapat. Sama dengan kita menuju satu kota. Kotanya lebih jauh. Ya. Nah, kita harus jauh orientasinya. Sehingga yang kita lewati selama perjalanan itu dapat. Tapi kalau kita orientasi beramalnya jangka pendek, maka yang jauh nggak dapat. Ya, contohnya kita bekerja untuk akhirat. Nah, dunia dapat. Tapi kalau kita dunia saja, akhirat nggak dapat. Ya, kita bekerja beramal ibadah untuk akhirat. Contohnya kita nguli lah istilahnya. Kita mencari nafkah. Kenapa kita mencari nafkah? Ya karena kita ibadah kepada Allah itu kan harus menutup aurat, salat. Ya, aurat ditutup dengan kain. Kain harus dibeli, gitu kan? Dibeli nggak boleh pakai harta orang lain, harta kita sendiri. Bagaimana kita bisa membeli kain dengan harta sendiri? Ya kita cari nafkah. Nah, maka semua hal yang menunjang untuk kegiatan ibadah dihitungnya ibadah. Lain hal kalau kita membeli kain hanya untuk dunia, ya karena kita pantasnya sesama manusia itu harus pakai pakaian gitu. Nggak ada keinginan untuk akhirat, bukan karena memenuhi perintah Allah. Nah itulah berarti orientasinya dunia. Beda jadi. Jadi kalau kita orientasinya jauh, dunia dapat. Tapi kalau orientasinya jangka pendek, yang jauh nggak dapat. Wa min dzalika intihaku hurumatillah. Di antara yang akan menghancurkan amal kita, ya, mengoyak atau mencederai kehormatan Allah. Dari Thauban, dari Nabi, qal la u'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibal tuhama bayda. Aku akan ceritakan kepada kalian kaum-kaum, ya, komunitas-komunitas, ya, dari umatku, bukan umat lain, dari umatku datang di hari kiamat dengan kebajikan-kebajikan seperti Gunung Tuhama. Gunung Tuhama yang putih. Ya, ini Gunung Tuhama itu ada di Madinah atau di Mekah.
Pokoknya ada di sana. Lalu Allah jadikan dia debu yang diterbangkan. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, beritahu kepada kami kenapa bisa seperti itu? Siapa mereka? Allah nakuna minhum, supaya kami tidak seperti mereka. Tolong beritahu siapa mereka supaya jangan sampai kita mengalami hal itu. Wa nahnu na'lamu, sementara kami tidak sadar. Jangan sampai ternyata kami, kaum itu adalah kami, dan kita tidak sadar melakukannya. Nah, Rasulullah kemudian menjawab, innahum ikhwanukum min jaldatikum. Dia atau mereka itu adalah teman-temanmu. Kulitnya sama dengan kulitmu. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka pun melakukan aktivitas malam. Salat malamnya ya rajin, seperti kalian. Walakinnahum aqwamun. Tetapi mereka adalah komunitas idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau menyendiri, ya, menghadapi hal yang haram, mereka mencederainya. Artinya kalau banyak orang dia baik, tapi kalau sendiri jelek. Ya, kalau di hadapan publik dia tampil dengan pencitraan. Tapi kerjaannya nihil. Banyak ya mencederai kehormatan Allah. Banyak melakukan yang haram. Wa min dzalika al-uquq wa takdzibil qadar. Di antaranya adalah durhaka dan mendustakan qadar, tidak terima pada takdir. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Mungkin bisa terjadi pada kita. Kita kepengennya begini, jadinya begini. Nggak sesuai dengan harapan. Kepengennya tentu kita hidup nyaman, hidup bermartabat, hidup mulia, mudah, lancar, pengen sukses, pengen sehat, pengen gagah. Tapi Allah takdirkan sebaliknya. Ya. Dibuat kusut, dibuat seret. Sehingga kita ngebatin, ya Allah, saya udah taat kepada Engkau, kok kenapa aku ditakdirkan seperti ini? Ngeluh terus ya. Nah ini karena berasal dari tidak terima terhadap takdir. Nah ini akan menghancurkan amal. Padahal ini adalah menu sehari-hari yang kita hadapi. Kita sering nggak nerima itu. Ngangluh kata sini, ngeluh terus, ngomel terus, ngeromet. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, salasatun la yaqbalallahu minhum sirfan wala adlan. 3 orang, 3 pihak Allah tidak akan terima dari mereka baik sedikit pun ya. Tebusan maupun nilainya tidak akan diterima. 1, aqud, orang yang durhaka. Ya, durhaka bisa jadi juga kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua. Wa mannan, serta orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Ngungkit-ngungkit perbuatan baik. Yang ketiga, mukadzib bil qadar, yang mendustakan takdir. Hadis riwayat Tabrani. Nah, itu ya. Jadi itu yang kita harus bisa menghindari diri. Wa min dzalika adamu mufaraqatul musyrikin ila muslimin ba'dal Islam. Kita punya kecenderungan tidak membela orang mukmin, tapi membela orang musyrik. Ya, kalau kepada sesama muslim, maido, apa saja yang dikerjakan oleh orang Islam selalu dicacat. Tapi membela habis-habisan. Ya, membela habis-habisan, mengindahkan, menganggap bernilai apa yang dilakukan oleh orang kafir. Pemihakan. Tidak adil ya. Nabi Muhammad bersabda, la yaqbalullahu azza wajal min musyrikin asyraka amalan hatta yafariqal musyrikin ila muslimin. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima musyrik
seorang musyrik yang musyrik setelah dia muslim, ya, menerima apa? Amal sampai dia bersedia meninggalkan orang-orang musyrik temannya, bergabung dengan kaum muslimin. Jadi meskipun dia sudah menyatakan diri sebagai muslim, tapi kegiatan sehari-harinya tidak bergabung. Faman aqama indal musyrikin mukhtaran masruran bidzalik, barang siapa yang mukim di tengah-tengah orang musyrik dalam keadaan mukhtar, tidak terpaksa, dan gembira pula, bahagia di tengah-tengah mereka. Ya. Duna hajatin syar'iyah, tanpa ada kepentingan syar'i, au ikrahin atau terpaksa, walam yatarid min biladi, serta tidak diusir dari negerinya. Walam yata'adzar alai wujudu balad yuqimu fihi wa makanun ya'ishu fi min biladil muslimin, qala ulama inna yadkhulu fi hadza. Nah, jika ada orang yang nyaman hidup bersama orang musyrik, padahal dia tidak terpaksa, ya, pokoknya tidak ada hal yang merugikan dia. Dia tidak berusaha bergaul dengan sesama muslim, tinggal sesama muslim, maka orang itu, kata ulama, termasuk dalam kategori ini. Fala liqauli innallaha wada'an ummati khatta wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya, bukan terpaksa, karena Allah, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan, lupa, kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksa. Jadi kalau kita terpaksa, ya tidak bersalah. Jadi kalau kita nyaman, lebih nyaman tinggal di tengah-tengah orang musyrik, padahal bisa tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini masuk kategori tadi. Jadi penting buat kita, menurut ajaran Islam ini, teman, ya, sosial. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kita mencari rumah itu bukan sekedar cari rumahnya, tapi mencari lingkungan. Mencari lingkungan. Nah, ini. Kalau orang yang nggak ngerti, beli rumah itu ya beli rumah. Beli rumahnya. Tapi kalau orang yang sudah berwawasan, membeli rumah itu bukan sekedar membeli rumah, tapi membeli lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Ya, sama dengan orang mencari tempat makan, bukan sekedar restorannya, ya, tapi suasananya nyaman apa enggak? Ya, untuk kita yang traveling, ada musolanya, ya, tempat wudhunya bagus, toiletnya bagus, itu masuk kategori yang kita kunjungi, bukan sekedar sajiannya. Kalau cukup sajiannya, ya di pinggir jalan juga jadi. Nah, itu yang membuat kita tenang, ya, saat kita ibadah di rest area, bawaan kita aman, ya, dipastikan aman, kita nyaman. Nah, itu yang kita cari, bukan sekedar makannya. Allah juga berfirman, wa min dzalika raf'us saut fawqa sautin nabi. Di antara yang menggugurkan amal adalah mengencangkan suara, ya, melantangkan suara di depan Nabi. Nah, tapi Nabi sekarang sudah wafat. Allah berfirman dalam surat 49 ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau keraskan suaramu melebihi suara Nabi, melebihi volume suara Nabi. Dan jangan kamu jaharkan ucapanmu seperti kamu mengeraskan suara dengan sesama teman. Nih, kalau di depan Nabi nggak boleh. Ada orang, ya, yang menjadi sahabat Nabi, bawaannya keras. Kalau bicara selalu keras. Ya, seperti dai-dai
Karena biasa bicara dengan banyak orang, dia dari mudanya, jadi pita suaranya, bawaannya keras kalau bicara. Karena dia terbiasa kalau bicara untuk didengar banyak orang. Jarang berbisik-bisik, sehingga dia pita suaranya keras. Nah, ada di kalangan sahabat seperti itu. Setelah turun ayat ini, dia nggak pernah muncul lagi di masjid. Biasanya rajin. Saya lupa sahabatnya. Rasulullah pun berkunjung ke rumahnya. Ditanya, kenapa sekarang kok kamu malas ke masjid? Ya Rasulullah, saya merasa gak enak setelah turun surat 49 ayat 2. Karena saya ini kalau bicara keras. Ya, bicara volumenya itu keras. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, yang dimaksud oleh ayat ini bukan untukmu. Karena engkau bicara itu sesuai dengan bawaanmu. Gitu ya. Nah, udah bawaannya keras gimana? Nah, dia merasa tersindir. Nah, sekarang maka beberapa orang yang ngerti tentang ayat ini, kalau mereka bawa mobil di seputar Masjid Nabawi, mereka tidak membunyikan klakson. Gak berani membunyikan klakson. Ini dalam rangka ya mengamalkan ayat ini. Padahal Rasulullah sudah wafat. Jadi mereka menganggap Rasulullah ada di situ. Gitu. Jadi gak berani membunyikan klakson. Kalau lewat Masjid Nabawi dekat makam Nabi. Nah, itu dalam rangka mengamalkan ini. Ya nggak tahu lah, nggak ada syariatnya sih sebenarnya. Ya. Tapi mereka merasa itu Rasulullah masih hidup, gitu ya. Merasa, bukan. Wa min dzalika al-fara wal surur wal iqtibat biqatlil mu'minin. Nah, begitu juga salah satu yang menggugurkan amal kita, kita senang, kita bahagia, ya, serta kita sangat mendambakan terbunuhnya kaum mukminin. Orang Islam mendapat musibah, senang dia. Padahal dia juga Islam. Kan? Berarti kita tidak ada solidaritas. Tidak ada empati. Ya. Ini menggugurkan amal. Jadi bukan saja kita ritual kepada Allah Subhanahu wa taala hubungan kita. Tetapi yang lebih penting adalah pada masyarakat. Saudara perhatikan baik-baik tuh. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sedikit syarat bisa diterimanya daripada kepada sesama. Karena kepada sesama kita harus minta maaf. Ya, mengembalikan hak-hak dia. Kalau kita ngutang harus bayar. Janji harus ditepati. Kalau minjem harus kembalikan. Itu dulu baru bisa diterima. Tapi kepada Allah istighfar dengan niat yang sungguh-sungguh ya sudah, karena sifatnya pribadi. Jadi kepada manusia itu lebih berat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anin Nabi, dari Ubadah bin Samit dari Nabi, qal man qatala mu'minan faqtabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sirfan wala adlan. Barang siapa yang membunuh mukmin lalu dia sangat menginginkan kematiannya, ya, maka Allah tidak akan terima amalnya sedikit pun. Baik tebusan maupun nilainya. Qala Khalid bin Dahkan, sa'altu Yahya al-Ghassani an qauli iqtabata biqatlih. Aku bertanya kepada Yahya bin Ghassani, kata Khalid bin Dahkan, apa yang dimaksud dengan iqtabata biqatlih? Sangat kabita, iqtabata itu kabita terhadap terbunuhnya seorang muslim. Menginginkan sekali. Apa yang dimaksud? Lalu beliau membacakan alladzina yuqatiluna fil fitnah fayuqtalu ahaduhum fayara annahu ala hudan fala yastaghfirullah taala, yakni bidzalik. Orang-orang yang berperang, ya, memerangi fitnah, lalu terbunuh salah seorang di antara mereka, lalu dia menganggap dirinya di atas petunjuk. Fala yastaghfirullah ta'ala, Allah tidak akan mengampuninya. Nah,
Jadi dia menganggap orang yang benar itu tidak akan diampuni. Ya, kata ini. Ya, jadi ada musibah yang menimpa kaum muslimin, dia senang. Nah, ini berarti kan kita tidak ada solidaritas. Ya, sebab Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid. Mukmin satu dengan mukmin lain seperti sebuah bangunan. Wa min dzalika al-iddiman ala syurbil khamri. Hal yang membatalkan amal yang lain adalah merutinkan, ya, membiasakan minum khamr, mabuk-mabukan. Rawat Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anin Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi, man syaribal khamra wa lam tuqbalahu salatu arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr, maka tidak akan diterima salatnya 40 subuh. Nah, dengan cara-cara beginilah Rasulullah, ya, menyuarakan larangan khamr kepada umatnya. Setelah disampaikan oleh Rasulullah, kaum muslimin yang taat, insya Allah mereka semuanya berhenti minum khamr. Hari ini di barat mereka tahu secara ilmu khamr itu tidak baik, tapi tetap diminum. Mereka tahu itu tidak baik, anehnya gitu, tapi tetap aja ditenggak. Jadi urus saja dengan lever, ya, dengan hati. Nah, itu kebanyakan bermasalah di masa tuanya. Kalau di masa mudanya dia suka nenggak minuman. Kalau ngerokok kaitannya dengan paru-paru. Ya, jadi kalau ada merokok berarti merusak paru-paru sendiri. Bunuh diri, silent killer sebenarnya. Tapi kan orang yang sudah kecanduan tetap nggak terima. Ya, karena kebanyakan dai-dai juga ikut merokok, ya, karena merasa tidak ada dalilnya. Karena munculnya rokok itu jauh setelah Rasulullah wafat. Pertama kali itu dipopulerkan oleh suku Indian. Nah, mereka pakai tongkat panjang, di ujungnya itu udah dikasih tembakau. Nah, dulu kan begitu, biasanya pakai panjang, pipa. Ya, pipanya itulah beli yang paling bagus. Nah, kalau sekarang apa itu namanya? Rokok yang pakai vape, ya? Apa itu istilahnya? Ya, banyak kedai-kedai vape. Bagus-bagus lah. Dan mereka merasa itu bukan merokok. Aman gitu. Sama aja. Ya. Karena saya pernah ketemu orang itu, dia memberi nasihat saya. Saya udah kejadian nih, kata dia. Tolong kamu jangan minum minuman keras. Padahal bukan muslim. Terus kata dia nasihat yang nggak ada di buku. Biasanya kita enak nih kalau cukur, katanya suka dipijit ini. Terus sama krek gitu itu tukang krek. Jangan tuh, kata dia ke saya. Saya mah dulu nggak ngerti, enak, lu enak. Begitu tua bermasalah, katanya. Wah, sakitnya enggak, kata dia gitu. Jangan. Jadi sendinya itu nantinya dol gitulah singkatnya. Kan sendi kita ini sudah ada batasnya gitu, ya. Selek maksudnya bahasa. Sebenarnya kalau saudara perhatikan baik-baik, gerakan sholat itu semuanya untuk melonggarkan sendi sebenarnya. Ya. Contohnya ini kepala kan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, semua ada dalam sholat. Kalau kita mau tahu, ya, contohnya ke bawah, kita baca Fatihah, sudah nunduk. Dipolin, jangan ditahan, polin. Ya kan? Ke atas gimana? Waktu sujud kan dipaksa tuh. Bukan begini, bukan. Kita lagi baca suratul Fatihah, bukan. Waktu sujud itu kan kepala kita dicengkal. Ya, ke
ke kanan dan ke kiri itu salam. Jadi salam itu harus dipolin, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan di tengah-tengah, tapi polin begitu. Harus begitu. Memang itu, memang supaya kita ini terlatih, nengoknya gampang. Jadi sama dengan pintu lah. Kalau biasanya dibuka separuh, terus-terusan, nanti begitu dibuka sana, akan begitu. Jadi engselnya supaya mudah. Semuanya ada dalam gerakan sholat. Kalau gerakan sholat itu kita taati sesuai dengan aturan, ya, umumnya kita tidak bermasalah di sendi-sendi, di masalah sendi. Nah, tapi kita itu menjalankannya setengah-setengah, ya. Kita lanjutkan. Jadi usahakanlah semua larangan Islam itu berbahaya buat kita, sehingga kita harus jauhi. Semua perintah maslahat buat kita. Kalau kita mau pikirin, ya, pikirin baik-baik. Jadi dilarang tuh pasti di situ ada bahaya. Sebenarnya nggak ada kaitan kamu mau nenggak satu krat, nggak ada kaitan dengan Allah, mau mabok sih. Tapi di zaman Rasulullah itu ketika datang waktu sholat, bacaannya salah. Bacaannya ngawur, ya, sembari begitu kan, orang mabuk namanya. Bagaimana mau sholat softnya bisa lurus dan rapat, lagi mabok. Nah, maka ini anjuran buat kita supaya kita bahagia di masa tuanya, terutama ya, di masa tuanya. Jadi kalau orang yang banyak teledor di masa mudanya, masa tuanya nyesel. Orang-orang masih bisa jalan, dia udah di rumah, terus digotong-gotong. Makan udah nggak nyaman, itu banyak pelanggaran-pelanggaran. Wa min dzalika ityanul arrafid, di antara yang membatalkan amal, mendatangi orang pintar. Arrafid, orang pintar katanya, tapi bukan pintar. Maka jauh-jauh dia sudah ngasih tahu. Namanya itu mencenderungkan apa? Cenderung sebaliknya. Contohnya apa itu? Nah, kita lanjutkan. Rawa Muslim fi sahihi anin Nabi. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Nabi, man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun, lalu dia mempercayainya dengan apa yang dikatakan, maka dia sudah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Terus gimana kalau kita dihadapkan pada harus memilih? Ya, kalau kita harus memilih, apa yang kita harus lakukan? Kita pengen benar, kita nggak terancam akidahnya. Nah, Islam mengajarkan kita dengan salat istikharah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita masalah masa depan adalah masalah gaib. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan itu juga dikatakan oleh Nabi. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan. Jadi kalau orang tahu masalah gaib, dia tidak akan kena musibah. Contohnya dia tahu bakal ada macet, nggak berangkat dia. Sama dengan kita panduan teknologi kan, kadang-kadang memberitahu kita ya. Tapi persoalannya dinamika itu begitu cepat berubah. Kita di Google Maps, wah macet ini. Kan kita ke tempat itu butuh waktu, setengah jam kemudian longgar. Karena ini dibacanya sebelumnya. Itu yang sudah pakai teknologi pun nggak bisa. Sepanjang hayat, sepanjang umur dunia ini, memang ada perakiraan cuaca. Yaitu membantu dengan teknologi. Jadi kita tahu pergerakan awan lewat satelit kan. Tapi apa betul-betul terjadi? Belum tentu sih. Makanya namanya perakiraan. Nah, itu bedanya dengan ramalan. Kalau ramalan tidak berdasarkan teknologi. Kalau perakiraan ya bisa dibaca gitu. Nah, tanaman
bisa dilihat itu. Oh, kok begini? Wah, kena hama ini. Dilihat dari anunya. Ya. Karena alam ini bergerak sesuai dengan aturan. Manusia itu diberi ilmu, dia bisa membaca itu. Ya, contohnya ada pohon yang sudah umurnya sudah lama lah, kan bisa dicek itu. Suntik pakai apa itu? Alat. Wah, udah nggak lama lagi ini akan tumbang, potong. Jadi tidak mencelakai pengendara, ya kan? Nah, itu dengan ilmu manusia tahu. Jangan ngawang gitu. Nah, dukun ini ngawang. Wah, kayak begini. Dari mana? Pakai bola itu. Dilihat. Ini nanti ditemukan mati ngambang ini. Wah, dari mana tahu? Contohnya gitu kan. Waktu dolar lagi naik turun mah, besok kira-kira naik apa turun nggak bisa jawab si dukun itu. Nah, dia kira-kira aja, kira-kira kalau ngomong begini, wah kalau gimana kalau gagal, dia sudah antisipasi pasti. Oh bakal begini. Nah itu ya, jadi kalau ilmiah nggak masalah, seperti kita jadi kalau di ilmu ini ada disebut dengan apa itu, falak ya, dengan perbintangan. Jadi ada falak itu ada ilmunya, sehingga bisa membaca kapan terjadi gerhana. Kapan akan gerhana bulan, kapan akan gerhana matahari. Jauh-jauh hari sudah bisa dibaca. Nah itu adalah perakiraan. Ya, itu. Jadi membaca pergerakan ini. Karena ada keteraturan, maka kita bisa pelajari. Nah itu hal yang diwenangkan. Tapi tetap kita harus melihat kepada buktinya. Ya, kalau ilmu menetapkan gerhana, ternyata tidak gerhana, ya kita tidak wajib sholat. Tapi dengan ilmu itu kita jadi tahu, karena kita kan menghadapi berbagai kesibukan. Ya, kalau kita nggak diberitahu kapan gerhana, ya nggak akan tahu. Siang-siang hari kita tidak akan siap-siap. Tapi kalau wah hari ini akan gerhana, bisa siap-siap. Begitu juga dengan ilmu kita tahu arah kiblat. Ya, dengan ilmu, harus dengan ilmu dulu. Walaupun kita dengan ilmu bisa jadi menceng sedikit mah gitu. Nggak mungkin bisa tepat akurat 100%, tapi itu kita sudah upaya gitu. Ya, kita sudah berupaya karena indikator kebenaran yang dipunyai manusia itu ada dua. Satu ilmu, yang kedua wahyu. Ya, kalau Anda menjumpai satu benda, menurut ilmu, ini tidak ada kaitannya dengan tubuh saya. Ya, contohnya cincin lah. Cincin ini diperiksa dari sisi ilmu, nggak ada kaitannya. Artinya cincin ini pemikat. Katanya. Cincin ini diberitakan cincin pemikat. Contohnya gitu. Nah, sekarang ada nggak keterangan dari wahyu, ada nggak? Itu kan? Seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad satu benda di dunia ini yang disunahkan dua tindakan. Satu dielus, kedua dicium. Kalau dielus saja nggak dicium, itu rukun Yamani. Satu pojok sebelum Hajar Aswad, karena kan kita bergerak ke kiri, ya sebaliknya arah jarum jam. Kalau jarum jam kan begitu. Kalau kita tawaf berlawanan dengan jarum jam. Nah kita akan melintasi satu pojok sebelum pojok Hajar Aswad. Itu namanya rukun Yamani. Sunahnya dielus. Hanya dua itu di dunia, benda dunia ini, yang jika dielus, dipegang, tambah Hajar Aswad dicium, mendapat pahala. Barang siapa yang ngelus rukun Yamani, maka dosanya rontok. Hanya itu keterangan dari Rasulullah. Kalau dari sisi ilmiah, mah nggak ada yang rontok. Ya gitu, cuma dilus doang gitu. Tapi ada keterangannya dari wahyu. Nah, karena kita indikator kebenaran itu dua, ilmu dan wahyu, maka kita harus patuh kepada wahyu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau berdasarkan ilmu,
kita harus ada uji coba, ada riset, ya, eksperimen, ya, serta apa? Ada 3 ciri ilmu. Eksperimen, saya lupa. Nah itu, jadi kalau kita menghadapi masalah, lihat itu. Satu tempat angker, ada nggak secara ilmiahnya? Contohnya, pantai Laut Selatan selalu memakan korban. Ya, selalu memakan korban. Kenapa ini? Katanya ada Nyi Roro Kidul. Nah, ada nggak keterangannya? Nah, kalau kita percaya kepada Allah akan hilang gangguan itu. Kalau tentang gaib. Tapi kalau dari sisi ilmiahnya ada nggak? Yang namanya pantai selatan itu selalu gelombangnya tinggi. Nggak di mana, nggak di mana. Di luar ekspektasi. Jadi kalau kita melihat tuh, kadang-kadang rendah. Sehingga kita nyaman di situ. Gelombang besar datang itu bisa tiba-tiba. Itu di pantai Laut Selatan. Itu nggak di mana, nggak di mana. Sehingga banyak yang jatuh korban. Entah itu di Pelabuhan Ratu, di Parangtritis, ya, banyak korban. Itu wajar gitu. Karena itu kita bisa baca sehingga sikap kita adalah kehati-hatian. Selanjutnya al-wu'a mana ini? Tidak ala huquqi wa hurmatil muslim. Wa min dzalika tarku salatil asri. Di antara hal yang menggugurkan amal adalah meninggalkan salat asar. Ya. Rasulullah bersabda, "Man tarakal salatal asri habita amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan sia-sia amalnya. Ya, akan gugur amalnya. Nah ini, satu saat Rasulullah mengumumkan, adakah di antara kalian kelak masuk surga ingin melihat Allah? Nah, tentu ya Rasulullah. Barang siapa yang bisa memastikan diri subuh dan asar tidak tertinggal, maka dia berpeluang melihat Allah. Sholat subuh dan sholat asar tidak tertinggal. Nah ini menurut ulama 2 sholat yang sulit sekali kita jalankan secara berjemaah dan on time. Kalau subuh ya pas lagi ngantuknya. Ya. Kalau asar pas lagi sibuknya. Ya bagi kita mah enggak, kita orang sibuk, kita juga enggak sibuk, alhamdulillah ya. Tapi bagi pedagang ini, waduh, lagi ngitung duit mana tuh? Sholat asar. Gimana kalau yang jaga sendirian? Apa mau ditutup dulu? Nah, ya, jaga warung, mau sholat berjemaah, sulit sekali Pak. Nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi sebelum tiba, sholat kita sudah antisipasi dulu. Diamankan dulu, apalagi jaga warungnya sendiri. Susah. Nah, tapi kalau di Haromen, ya, orang nggak peduli, begitu sholat ya tutup. Pokoknya kita nggak perlu punya jadwal waktu sholat di sana. Nggak perlu punya jadwal waktu sholat, kalau di sini perlu, ya, terutama di kota-kota besar yang tidak terdengar azan. Ya. Kalau kita nggak bawa sendiri ya susah. Kalau di sana begitu ada warung tutup ya, kruk, 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 udah deket sholat. Karena tutup mereka rata-rata. Semua warung tutup. Kita lanjutkan. Wa min dzalikal al-i'tida ala huquqi wa huquqin wa hurumatil muslimin. Di antara yang menggugurkan amal adalah i'tida. Ya, i'tida itu melampaui batas, sikap melampaui batas atau menyerang hak dan kehormatan kaum muslimin, mencederai hak dan kehormatan kaum muslimin. Nah inilah kalau kita dosa kepada sesama itu berat. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi. Dari Nabi. Atadrun mal muflis. Rasulullah satu saat bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Tahu nggak orang bangkrut? Muflis. Bukan mukhlis ya, muflis. Nah, kedengarannya sama ya, apalagi pendengarannya udah kurang. Muflis. Muflis.
Diambil kata fulus, hilang fulusnya. Qalu, sahabat menjawab, al-muflis man la dirhamalahu wala mata'. Yang disebut orang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya benda berharga. Bangkrut namanya. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wasyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min hatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Artinya sebagai berikut. Yang disebut muflis dari umatku, orang yang bangkrut, orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ya. Dia datang dengan segudang pahala. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di masa hidupnya, dia memaki orang. Dia menuduh orang. Padahal tidak bersalah maksudnya ya. Dan memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang. Maka di akhirat nanti dituntut ceritanya. Orang yang dianiaya itu nuntut. Yang ini nuntut. Ternyata mereka barisnya cukup panjang yang mau nuntut kita. Komplain. Komplain kepada kita, bukan kepada Allah. Yang komplain kepada kedudukan kita itu. Wah, kok barisannya panjang? Nah, bagaimana Allah memutuskannya? Maka dibayar dengan amalnya. Pahala yang kita bawa banyak itu diambil. Diserahkan pada mereka. Ya, dimasukkan ke rekening mereka. Datang lagi, lama-lama habis. Itulah yang disebut muflis. Oh, ya. Karena sudah habis, di hadis yang lain masih ada sih. Tertinggallah orang yang masih punya tanggungan. Artinya orang nuntut itu, yang dituntut itu sudah habis. Lalu diajak oleh Allah. Ya, orang ini. Lihat-lihat pemandangan. Nah, di hadis yang lain. Ini yang rada nyenengin kita. Wah, bagus amat ya. Ya ini untuk orang yang bisa menebusnya. Katanya gitu kan. Siapa ini ya Allah yang bisa menebusnya? Kamu pun bisa. Saya? Iya, kamu bisa. Kamu bisa memiliki. Asal ada harganya. Ada harganya ini. Bukan gratis begitu saja. Apa ya Allah? Ya, supaya saya bisa memiliki. Kalau kamu bisa mendapatkan nilai sekian, tebus saja. Dan itu bisa didapat dengan memaafkan orang. Gitu tuh, memaafkan. Tagihan tadi komplain tuh, masih kurang banyak. Dulu diperlakukan dengan tidak adil. Kamu bisa tebus ini. Ya sudah. Saya rela gitu. Saya ikhlaskan. Dengan mendapat coupling ini. Ya sudah. Bawa sekalian temanmu yang kamu komplain tadi supaya sama-sama masuk surga. Nah, seperti itu. Mending kalau begitu. Ya, tapi kalau di sini mungkin ada beda perlakuan, ada lagi yang sampai habis Allah tidak terima, ya. Tidak diberi hak begitu. Akhirnya orang itu masuk neraka. Ditebusnya dengan masuk neraka. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Kita akan lanjutkan besok. Ini masih berlembar-lembar ini. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang membatalkan amal kita ini tidak terjadi pada kita. Kita lanjutkan beberapa menit lagi menjelang duha. Hadis yang ke-19. Ada dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha
hatta matat. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, seorang wanita disiksa. Seorang wanita disiksa gara-gara kucing yang dia penjarakan. Kucing yang dia penjarakan, ya. Sehingga kucing itu mati, fadakhalat fihan nar, maka perempuan itu masuk neraka. Jadi maksudnya urusannya binatang. Binatang itu dikunci sehingga dia tidak bisa mencari makanan dan minuman. Lalai maksudnya ya, majikannya lalai memberi makan dan minuman. Maka berulang kali saya menyatakan, lepaskanlah binatang. Kecuali kita sudah banyak di rumah, gitu kan? Kalau kita pelihara binatang, yang paling aman tanaman sebenarnya. Tanaman pun kita dilarang. Kalau sampai mereka kehausan. Ya. Artinya kalau kita sudah berkomitmen untuk memelihara, kita harus bertanggung jawab kepentingan dari flora dan fauna yang kita miliki itu. Terutama ya binatang. Nah, binatang dimasukkan sangkar, dia nggak bisa bergerak kemana-mana, pakannya nggak cukup, minumannya nggak ada. Ya, apalagi, orang jualan burung tuh, mau mudik, waduh urusannya berapa ini burung. Dia biasanya nugasin orang tuh dibayar, Pak. 10 hari dia pulang. Saya pernah sih wawancara dengan orang beternak burung hias. Gimana kalau pas lagi ada hajatan? Ya nyuruh orang, Pak. Kita pasang CCTV. Wah, berabe. Ya, jadi sudah, kalau dilepas sudah lega. Jadi kalau kita punya komitmen tidak mengganggu binatang, burung-burung itu akan jinak. Sebenarnya, ya, rumah kita ini akan dipenuhi kicauan burung-burung yang berharga itu. Kalau kita punya komitmen, ya, undang-undang diturunkan, tidak boleh kalau ada dihukum. Tapi seperti di Bandung saja, ada burung langka yang di seputar ITB itu, burung apa? Ya, dia suka bertengger di situ. Persoalannya di bawah pohon itu banyak orang jualan, Pak. Jualan, ya biasalah makanan sarapan pagi suka trot aja, kurang ajar. Mungkin malam ditembak. Padahal sudah ada undang-undang. Ada undang-undangnya, peraturan daerah. Karena itu binatang yang langka. Jadi dia gede-gede tuh kayak bangau tuh. Indah sekali. Nah sekarang udah nggak ada. Terus saya yakin ini orang-orang yang merasa terganggu. Kadang-kadangnya trot. Mobil aja kalau digituin kan mangkel kan. Apalagi kupat tahu trot. Kan di situ banyak orang jualan persoalan. Ya, ini yang memang nggak bisa. Jadi manusia ini nggak bisa berdekat dengan binatang. Jadi kalau ada hutan di tengah kota itu kan hal yang luar biasa ya, karena hutan itu paru-paru kan. Kita harus pelihara. Karena egoisnya kita inilah, maka kita jauh dari tanaman. Lihatlah ini, kota kita ini. Dari Mitsubishi sampai ke Simpang, nggak ada pohon besar. Satu pun. Padahal dulu saya masuk sini, di kanan kiri banyak pohon asem dulu. Sekarang satu pun nggak ada. Inilah egoisnya kita. Padahal kita butuh gitu. Ya, karena itu katanya 2 pohon besar bisa memberikan pasokan oksigen untuk 6 orang. 2 pohon besar. Hitung aja kita berapa. Sehingga berapa pohon yang dibutuhkan. Ya 6 orang kurang lebih 1 keluarga lah. Ya, berarti 1 rumah itu harus ada pohon besar 1. Ya, kalau itu kita laksanakan dengan konsisten, wah, tempat kita ini nyaman sekali. Satu-satunya tempat rindang itu jalan ke atas tuh. Mau turun tuh kan, kanan kiri pohon masih terawat nih, tapi nggak tahu nanti. Kalau itu ditebang-tebangin ya sudah. Ya, kalau kita mau ke ITB itu kanan kiri rindang. Ya, mestinya begitu, kanan kiri pohon besar sehingga kendaraan itu lewat dengan teduh. Mestinya begitu. Nah, kita lanjutkan. Apa kandungan dari hadis ini? Pertama, anal wajib alal abdi at-tahri wa tanabbuh li sighari dzunub
Wajib kepada seorang hamba, kepada muslim untuk berhati-hati dan ingat terhadap dosa-dosa kecil. Memang dosanya kecil, kalau terus-menerus jadi banyak, sama dengan pasir, itu adalah kumpulan dari batu-batu kecil, ya kan? Kalau banyak, bisa menghalangi orang. Yang kedua, anna kulla rihin idza adzabal adamiyu kana athiman. Setiap binatang yang ada nyawanya, ya, kalau disiksa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tuh, kalau kita tidak untuk dikonsumsi, jangan sekali-kali binatang dijadikan sasaran tembak. Iseng supaya buat nguji kita ini pas apa enggak gitu. Akurasi tembakan kita. Namanya lagi seneng itu kan tembak-tembakan. Wah, dijadikanlah sasaran tembak burung-burung kecil. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau buat dikonsumsi kalau ditembak untuk dikonsumsi silahkan. Orang mengaitkannya juga dengan pancing gitu. Hanya untuk aja, seneng pancing. Nah, udah dipancing kan sobek gitu. Matanya kadang-kadang kena itu lalu dilepas. Buat dimakan nggak masalah. Ya, tapi kalau menurut di sana dilepas malah lebih bagus ya. Nah, ini supaya menjaga keanekaragaman hayati. Jadi Allah sudah menciptakan binatang inti untuk menjaga ekosistem. Di tempat orang-orang yang sadar, burung hantu dipelihara, Pak. Burung hantu. Sebab burung hantu kan mencari tikus, ular, sehingga sawah ini selamat. Jadi saya melintas di touring ke Jawa itu, ada satu desa itu ada kayak kotak pos itu di sawahnya itu. Ternyata itu dia bikin sarang burung hantu. Kadang-kadang dikasih pakan Pak oleh petaninya. Jadi petaninya nggak panennya bagus itu karena dia sekaligus menjaga keamanan padinya ini dari hama. Nah, karena kita ini egois, yaitu tikus dihabisi, ya, semualah, ular dihabisi. Ya, ular kan buat makan tikus. Ya kita juga takut ular sih, kegigit. Nah, burung hantu juga dihabisi. Harusnya burung hantu ini yang nggak mengganggu kita ya, karena dia nggak menyerang kita. Kalau ular kan bisa jadi, tikus bisa jadi. Tapi burung hantu ini harus dipelihara. Jadi positif. Nah, itu di tempat tertentu itu dipelihara. Pokoknya banyak lah. Jadi setiap yang ada nyawanya, kalau kita lengah, maka kita akan dimintai tanggung jawab. Nah, yang susah itu adalah DKM masjid ini. Berkaitan dengan kurban. Kurban diterima binatang itu jauh-jauh hari. Kan yang pegel itu petugasnya harus ngasih makan. Ya. Jadi belum waktunya sudah diserahin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi 10 hari sebelum kurban diserahin. Jadi kan dia harus kasih makan tuh. Nah kalau kita nggak metik biaya tambahan itu kesulitan itu. Ceritanya ada kejadian. Ini tarung. Tuh, tarung ininya nih, sungunya patah. Kalau tanduknya patah kan tidak boleh buat kurban. Wah, ketempuan itu. Mending kalau sekedar patah, mati. Jadi repot kita beliharanya. Nah ini ya, jadi itu harus dipertimbangkan. Nerima binatang jauh-jauh hari ya. Kita mah 1 hari sebelumnya ya. Jadi nggak repot. Tempatnya juga nggak ada. Kan? Terus pasokan pakannya harus cukup. Apalagi sekarang kita ada PMK, penyakit mulut dan kuku. Sudah ada rilis dari MUI. Kalau apakah binatang yang kena PMK itu boleh dikurbankan? Singkatnya mah kalau terlalu parah tidak boleh. Karena kukunya nyoplok.
Ada penyakit mulut dan kuku itu, kukunya nyoplok seperti kena air panas. Katanya begitu. Lepuh katanya. Ini musibah pula buat kita ya. Jadi itu mungkin kalau maksudnya khawatirnya nular ke manusia ya. Kalau disembelih itu takutnya. Jadi kalau udah terlalu parah tidak boleh. Sehingga dipastikan ini mungkin langka. Beberapa sapi itu di stop, tidak boleh masuk ke Jawa. Karantinanya akan ketat. Nah ini mengakibatkan pasokan untuk sapi akan menghadapi kesulitan. Nah, mungkin kurban untuk tahun ini lebih banyak kambing. Orang nggak mau risiko ya. Maka daging itu akan dipastikan jauh lebih mahal. Nah itulah kesimpulan dari hadis yang barusan kita bacakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya mungkin kalau orang sengaja menghindari. Tapi kalau kita sih insya Allah bukan sengaja sih, mungkin sesekali saja. Gitu. Yang penting jangan rutin lah. Gitu. Jadi kita upayakan. Itu kalau dalam sebuah hadis kita tidak mendapat hak untuk melihat Allah. Kalaupun masuk surga, karena sholatnya dihitung secara rata-rata ya, tidak berjemaah, tidak on time, sholat asar sama sholat subuhnya, maka tidak berhak. Mungkin ada angka rata-ratanya, yang diperoleh angkanya berapa gitu kan. Jadi bukan sesekali, bukan. Kalau sesekali nggak sengaja, ya itu di luar kemampuan kita. Makanya kan ada di backup oleh niat. Niatnya berjemaah, tapi kita ternyata teledor ketiduran. Bisa jadi begitu kan? Karena itu niat itu penting. Gitu Pak, mungkin akumulasi rata-rata nggak dapat kita. Ya sudah, hak kita gugur. Kalau kita punya, istilahnya kalau di paket wisata itu ada terusan. Kalau Anda punya tiket terusan, boleh ke sana. Tapi karena kurang, ya udah, ya yang bisa disaksikan di situ-situ saja. Itu Pak. Nah, mudah-mudahan kita tetap jaga karena ini pokoknya perbuatan-perbuatan yang susah ya dijalankan tuh biasanya pahalanya banyak di situ. Biasanya begitu. Yang susah kita jalankan. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, di sini kan disebut tadi ikhtiar, dalam kondisi ikhtiar. Ikhtiar itu dalam keadaan merdeka. Nah, kalau orang seperti itu berarti tidak merdeka. Tidak memungkinkan ya bergaul dengan sesama muslim. Bos saya bukan muslim contohnya. Ya, saya nggak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan dan kita merasa selalu nyaman punya bos yang non muslim padahal mampu ya bekerja di tempat yang bagus, ikhtiar, merdeka. Nah, itu baru tercela. Tapi kalau kita nggak punya ikhtiar, terpaksa, ya apa boleh buat. Karena kita sekarang kan di bawah, bukan yang ngatur, tapi kita diatur. Ya, maka sangat mulia kalau kita bisa menjadi pencipta lapangan kerja. Bukan pekerja, pencipta lapangan kerja. Pemerintah juga memberikan insentif kepada mereka yang menjadi pencipta lapangan kerja. Pajaknya juga rada bisa nego lah. Nah, sebab kalau sampai satu perusahaan bangkrut, akibatnya ini renteng. Ya, karyawannya keluar, nanti mereka nganggur, banyak akibat dampak ekses negatifnya. Maka sangat mulia kalau kita bisa menjadi pencipta lapangan kerja. Semakin banyak karyawan yang menjadi bawahan kita, berarti kita berpahala semakin besar. Nah, kita dituntut untuk berlaku adil, gajinya tepat waktu, karena mereka juga punya kebutuhan seperti kita. Ya, sudah gajian belum datang, udah kebayang-bayang tuh. Sudah ada di listnya, mau beli ini, mau beli. Begitu udah di waktunya, udah gembira, telat. Kan mangkel jadi, udah kerjanya aja males. Nah, produktivitasnya kan jadi menurun, ujung-ujungnya kita juga yang kena. Makanya on time, harus tepat waktu.
Kalau kita bakal mengecewakan, jangan putuskan. Bakal iya, bakal enggak. Kita punya keputusan, konsisten enggak? Kalau bakal enggak konsisten, lebih baik jangan. Ya itu Pak. Jadi kalau kita ikhtiar, kita merdeka, kita harus memilih yang terbaik. Bosnya muslim, suasananya nyaman untuk ibadah. Dan sesudah kita mendapat yang baik,